Halo, pernah nggak kamu kesulitan ketika mau belajar hal baru? Kayaknya susah banget untuk memahami suatu materi pembelajaran tertentu. Atau, kalaupun kita sudah paham, kayaknya baru beberapa hari udah lupa. Terus gimana caranya kita bisa mudah memahami suatu materi dan punya pemahaman yang kuat, serta nggak lupa-lupa lagi? Simak 5 tekniknya di video kali ini. Halo, aku Umar Faruqi, seorang kreator pengembangan diri dan produktivitas. Sehari-hari aku membagikan konten-konten self-development di Instagram dan podcast di Spotify. Dan aku juga mulai membagikan konten-konten di YouTube. Silahkan kamu bisa ikuti, subscribe channel ini. Hari ini kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa belajar dengan efektif. Dan aku sudah mencoba semuanya, sangat-sangat worth to try. Jadi kamu bisa pilih satu dari 5 cara yang akan aku bagikan atau bisa menggunakan semuanya juga. Pertama, kita harus paham dulu, seberapa penting sih sebenarnya strategi belajar. Kita tahu belajar itu udah penting, kita butuh belajar. Dan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umum dalam pembelajaran, kita perlu strategi belajar. Apa masalah umumnya? Ada 2. Yang pertama, kita sulit untuk paham, kita sulit untuk mengerti. Dan yang kedua, ketika kita paham, kita nggak mempertahankan apa yang kita pahami dalam pikiran kita. Artinya dalam beberapa hari kita langsung lupa apa yang kita pelajari. Nah, untuk menyelesaikan kedua masalah tadi, kita perlu punya strategi belajar. Untuk apa? Untuk meningkatkan yang namanya retensi pembelajaran. Retensi pembelajaran adalah seberapa ingat kita pada pembelajaran yang kita barusan dapatkan. Dan banyak sekali teori-teori terkait hal ini. Salah satunya adalah piramida pembelajaran, yang mana setiap cara belajar punya tingkat retensinya sendiri. Ada pembelajaran pasif dan pembelajaran aktif, dan bagaimana cara kita bisa lebih aktif belajar dengan strategi-strategi tertentu. Ketika kita bisa meningkatkan retensi pembelajaran, maka kita bisa membuat apa yang kita pelajari masuk ke long-term memory. Atau kita bisa ingat terus apa yang kita pelajari. Terus gimana cara-cara? Yang pertama, kita bisa lakukan yang namanya deliberate practice, ya. Jadi kita berlatih dengan memberikan jarak-jarak tertentu. Misalnya kamu seorang pelajar, mahasiswa, atau belajar untuk ujian, maka kita mencoba untuk membagi rentang hari-hari sebelum ujian dengan 1, 2, 3, makin lama makin panjang. Jadi contohnya, hari ini kita belajar sebuah materi, kita coba ulangi lagi 1 hari kemudian. Setelah kita pelajari materi ini kembali, kita ulangi setelah 1 hari tadi, kita kasih jaraknya 2 hari. Kemudian kita kasih jaraknya 3 hari. Jadi semakin lama jaraknya akan semakin panjang. Konsep deliberate practice ini sebenarnya bagaimana kita berusaha untuk mengulang-ulang lagi, melakukan evaluasi, melatih diri kita untuk apa kita masih ingat atau enggak. Jadi belajar berkala bukan hanya menambah pembelajaran baru, tapi kita mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah teknik Feynman. Ini sebuah teknik yang powerful sekali. Jadi ketika kita belajar, goal kita selama ini kan untuk paham materinya, untuk kita bisa memahami apa yang kita pelajari. Mari kita upgrade. Bagaimana bukan hanya kita bisa paham, tapi kita juga bisa mengajarkannya ke orang lain. Teknik Feynman menjelaskan bagaimana diri kita mampu untuk mengajarkan sesuatu ke orang awam. Jadi biasanya kita sebut anak 5 tahun pun bisa kita ajarin gitu. Jadi kalau kita merasa belum bisa membagikan apa yang kita pelajari buat orang yang awam dengan analogi-analogi yang sederhana, maka sebetulnya kita belum benar-benar paham. Jadi teknik ini membantu kita mengetahui kita masih pahamnya sekedar-sekedar aja atau udah paham banget. Ketika kita udah paham banget, berarti indikasinya kita bisa mengajarkannya ke orang awam yang kompleks, bisa kita terjemahkan menjadi suatu hal yang mudah dipahami, dan itu adalah tanda bahwa kita betul-betul paham. Caranya gimana? Coba ketika kita belajar sesuatu, kita coba tanya ke teman kita, gue pengen coba jelasin nih, kita jelasin bla bla bla, terus apakah dia bisa paham yang kita maksudkan atau enggak. Ya, teknik kedua adalah teknik Feynman. Teknik ketiga adalah bagaimana kita menggunakan timer Pomodoro. Timer Pomodoro adalah sebuah teknik yang bisa kita lakukan untuk belajar dan juga bekerja. Caranya dengan membagi waktu belajar kita menjadi rentang-rentang 30 menit, 30 menit. Oke, kemudian 30 menit itu kita bagi menjadi 25 menit belajar dan 5 menit istirahat singkat. 25 menit belajar, 5 menit istirahat singkat. Dan kita ulangi terus. 25 menit dan 5 menit ini, 30 menit siklus tadi kita sebut sebagai 1 Pomodoro. Setelah melakukan 4 Pomodoro atau 4 siklus, maka kita boleh istirahat yang agak panjang. Jadi setelah 2 jam, 30 kali 4 kan 120 menit. Setelah 2 jam, kita bisa istirahat 15-20 menit. Fungsi dari teknik Pomodoro ini adalah menjaga fokus ketika kita belajar, sehingga kita tidak mudah terdistraksi.
dan kita bisa nge-charge diri kita lagi, energi kita, fokus kita, konsentrasi kita di istirahat singkat 5 menit ini. Oke, kalau kamu udah pernah mencoba teknik Pomodoro, boleh saling share juga di kolom komentar. Teknik ini bisa kamu lakukan dengan beberapa variasi, karena beberapa orang tidak suka dengan angka 25-5, mungkin terlalu sedikit. Sebaliknya kita bisa bereksperimen ya. Jadi kita coba menit berapa yang cocok untuk kita. Kita bisa gunakan variasi 30-10, kalau aku sering menggunakan 50-10, jadi silakan gunakan variasi yang kamu suka. Tapi paling default, paling umum kita menggunakan 25 dan 5. Kemudian teknik yang keempat adalah interleave practice. Nah, ketika kita belajar cenderung kita langsung blok ya semua waktu untuk belajar satu tema tertentu, atau kalau di sekolah di kampus belajar satu mata kuliah atau satu mata pelajaran tertentu. Nah, coba kita membaginya jangan seperti itu. Jadi jangan, oke, hari ini full aku akan belajar matematika, kemudian selama 3 hari full aku akan belajar apalagi fisika, kimia, misalnya persiapan untuk ujian SBMPTN contohnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba memblokir, oke, satu hari kita bisa pecah-pecah dan masing-masing kita isi dengan satu bab-bab tertentu atau satu subbab tertentu, satu section tertentu. Jadi sekarang aku pun juga sama terus belajar, walaupun sudah lama lulus tetap harus belajar hal baru. Jadi aku mengikuti online course, ada beberapa course yang diikuti, nanti aku akan ambil, oke, satu lesson atau satu chapter atau satu section. Berarti hari ini aku akan belajar dari course yang A, materi nomor 8. Dari course yang B, materi nomor 3. Dari course yang C, materi nomor 9. Jadi dalam satu hari aku akan belajar 3 buah sesi yang masing-masing mempelajari satu chapter tertentu atau satu bab tertentu. Dan besok akan dilanjutkan lagi. Jadi jangan langsung blok panjang, tapi kita buat blok singkat. Dan ini akan membantu kita, memudahkan kita untuk melihat koneksi antara satu chapter dengan chapter yang lain. Karena kalau kita langsung dibombardir dengan satu sesi full, kita nanti akan bingung sendiri. Otak kita butuh waktu untuk memahami apa yang kita pelajari. Jadi semoga kamu bisa menerapkannya. Dan terakhir, yang kelima adalah practice testing. Bagaimana kita mencoba menguji pemahaman kita. Ketika kita dulu di sekolah, kuliah, ada yang namanya ujian. Atau kalau kita bimbel ada ikut tryout supaya menguji pemahaman kita udah sampai mana, skill kita udah sampai mana. Sama ketika kita yang profesional, employee atau bisnis, aku pun juga mencoba melakukan tryout tadi. Jadi ketika aku belajar tentang NLP, Neuro Linguistic Programming, tentang coaching, aku akan langsung mempraktekannya. Aku cari teman, siapa nih yang mau coaching gratis sama aku. Itu adalah satu cara yang bisa aku bagikan untuk memberikan manfaat ke orang lain, tapi juga di saat yang bersamaan melatih skill-skill yang aku pelajari dari online course atau pelatihan NLP dan coaching tadi, sehingga makin mengasah skillnya. Tidak hanya stop di pengetahuan saja, tapi kita upgrade terus sehingga menjadi keterampilan. Caranya adalah dengan melatihnya, dengan menguji diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya sistem pembelajaran tertentu, kita buat kurikulumnya. Apalagi kita udah lulus, kita udah nggak sekolah lagi, ya kita buat kurikulum pembelajaran kita sendiri. Itulah yang bisa menjamin kita terus bertumbuh. Kalau nggak ada ujiannya, ya kita rancang ujian kita sendiri. Sebagai contoh, kalau aku misalnya belajar tentang public speaking, aku akan cari di mana sesi-sesi aku bisa mempraktekkan teknik-teknik public speaking yang barusan aku pelajari. Sehingga tidak menguap begitu saja, tidak hilang begitu saja, dan akhirnya benar-benar menjadi skill yang aku miliki. Nah, semoga kamu bisa terapkan apapun yang sedang kamu pelajari sekarang. Jadi tadi kita punya 5 teknik, apa aja? 5 teknik yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, deliberate practice, ya, atau berlatih dengan kelang-kelang hari. Kemudian yang kedua adalah teknik Feynman. Ketiga adalah timer Pomodoro. Yang keempat adalah interleave practice. Dan yang kelima adalah practice testing atau menguji diri kita sendiri. Nah, kamu bisa pilih kamu ingin menggunakan teknik yang mana, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, dan silahkan kita diskusi juga, kamu sekarang sedang belajar apa, sedang berlatih apa, sedang ingin menguasai skill atau keterampilan apa. Semoga video ini bermanfaat, dan silahkan kamu bisa subscribe, dan tungguin video-video selanjutnya terkait produktivitas, pembelajaran, dan pengembangan diri. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Salam pembelajar.